oleh Clara ya. Silakan Clara. Oke. Teman-teman, mari kita berdoa. Selamat pagi Bapak, terima kasih atas hari yang cerah ini Bapak. Sekarang kami ingin memulai pelajaran kimia Tuhan. Tolong berkati kami dan juga berikan Miss Ari kesabaran dalam mengajar kami Tuhan. Berikan kami juga telinga yang dengar-dengaran agar juga dapat mengerti pelajaran yang akan kami pelajari nanti Tuhan. Terus berkati kami selama kami belajar Tuhan di dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih. Oke. Ya. Ya, Albert ya. Foto masih apa enggak? Punya siapa yang udah coba? Siapa yang mau share gambarnya? Oh, Andi. Andi udah Andi ya? Belinda sudah kelihatan. Siapa lagi? Nah, sekarang siapa yang mau presentasi dulu deh? Kalian presentasikan hasilnya. Di grup Miss sudah sampaikan juga apa yang harus kalian presentasikan. Kenapa hal itu bisa terjadi? Nah, ini Albert nih. Jadi warnanya ada dua ya, kita lihat sama-sama yuk. Nah, itu punyanya Albert. Dia pakai sawi hijau sama sawi putih. Sawi hijaunya kalian bisa lihat ada dua warna. Nah, oke, Albert mungkin langsung aja deh, Pak. Albert pakai warna apa di larutannya? Pakai warna ungu sama kuning, Miss. Ungu sama kuning. Oke, terus ada perubahan warna ya? Iya, Miss. Ada, Miss. Ada. Terima kasih Albert. Good job. Teman-teman yang lain bisa lihat ya. Sawinya nggak berubah ya, yang sawi putihnya ya? Iya, Miss. Baru 1 jam. Katanya. Oh, baru 1 jam. Oke. Coba bisa lihat. Ini udah berubah ya. Oke, good. Albert. Oke, baru 1 Albert. Lagi, next. Siapa yang mau lagi? Ya, waktu Zoom-nya, jadi mari. Ayo, siapa lagi? Atau Miss tunjuk? Amel mungkin, Mel? Halo, Miss. Kedengeran suara saya? Amelia. Ini Miss, saya pakai ini mawar, mawar Miss. putih. Cantik. Yuk, Amel. Monggo, Mel. Silakan, Amel. Jadi saya pakai mawar putih, terus ini direndam di warna makanan warna merah. Jadinya mawarnya ada merahnya, Miss. Ada Kelihatan merah. nggak? Ya. Yang lain bisa lihat ya. Oke, ada. Kalau nggak lihat di story WA saya. Lihat di story WA-nya katanya kalau yang nggak lihat. Oke, kira-kira kenapa dia bisa jadi gitu, Mel? Kalau setelah baca dari osmosisnya gimana? Kalau dari yang saya dapat, kan tanaman itu punya pembuluh kapiler silam sama floem. Nah, terus yang silam itu dia punya fungsi buat menyerap air dan mineral. Nah, terus ini kan dia di dalam air yang warnanya merah. Jadi pas diserap itu pigmen warna merahnya juga terserap sampai ke ini mahkota bunganya, sama daunnya juga. Sampai Jadi daunnya merah. juga merah ya. Oke, good. Applause dong buat Amel. Good job, Amel. Terus yang lain gimana? Yang lain. Ayo, yang lain. Siapa lagi yang mau? Amel udah. Monggo yang lain gimana? Yang lain. Siapa yang mau? Ada. Kalau kalian boleh angkat tangan. Di situ ada untuk angkat tangan, tombol angkat tangan. Silakan angkat tangannya. Koneksi saya nggak kuat, Miss. Kalau nunjukin gambar, Miss. Siapa? Ayo ngomong aja deh kalau gitu, ngomong aja. Fotonya nggak ada, Jer? Bagi saya kasih warna hijau, Miss. Sayurnya kasih warna hijau, terus? Berubah jadi warna hijau, Miss. Tapi dari awal udah warna hijau, Miss. Semuanya hijau? Bawah-bawahnya, batang-batangnya jadi hijau. Oh, batang-batangnya jadi hijau juga. Terus kalau kira-kira teorinya gimana itu, Jer? Setelah baca osmosis, Jer? Kan soalnya tanaman punya pembuluh darah. Nah, itu ngisep air. Airnya kan warna hijau, makanya jadi berubah jadi warna hijau. Bukan pembuluh darah kayaknya, Jer ya? Pembuluh ya, kan nggak berdarah. Ya, kurang lebih gitulah, Miss. Oke. Thank you, Jer. Kasih applause dong, biar semangat. Sudah sarapan belum? Iya. Siapa lagi yang mau? Monggo. Baru 3 ini.
Saya. Saya itu siapa? Saya Michelle. Itu ada kode angkat tangan ya nak ya, jadi boleh diklik gitu ya. Oke Michelle, monggo Michelle, silakan Michelle. Gambarnya mana Michelle? Kameranya di on dulu Michelle, biar bisa di spotlight wajahnya. Jadi Michelle, kok menghilang? Michelle? Jadi Miss. Oh jadi ya, dibuka dulu kameranya, di on kan? Ah, kita spotlight dulu. Wow, sawi biru. Ya, coba dijelasin dulu Michelle. Jadi sifatnya itu apa tuh namanya? Sifat koligatif tuh yang mendukung sifat osmosis, Miss. Ya, terus. Kok dia bisa jadi biru Michelle? Biru ya benar itu ya? Biru. Terus? Terus karena adanya xilem sama phloem, jadi zat pewarnanya tuh masuk ke sel-sel sawinya, Miss. Oke, coba dideketin warnanya, sawinya. Nah, yang lain bisa lihat ya, ada bintik. Satu, Miss. Tapi warnanya hijau. Oke, dia ambil lagi Nih. satu. Wow, ini hijau dan yang ini adalah biru. Nah, sudah mulai ya, ada perubahan warna ya, bisa kalian lihat. Oke, thank Saya you. diemin seminggu loh, Miss. Lihat nih. Oh, seminggu. Nggak busuk ya? Enggak. Enggak. Oke, good job. Kasih applause dong buat Michelle. Oke, yang lain? Yang lain? Ada lagi yang lain? Ya, saya juga nggak bisa nyalain kamera, internetnya lagi jelek sekali. Ya, Gilbert. Nah, habis itu Gilbert. Ya, Kirim foto. monggo Gilbert. Gimana? Gilbert warna apa? Warna merah. Merah. Mau berubah nggak warnanya? Berubah. Saya kirim lewat WA ya fotonya di grup. Oh gitu. Oh ya, dia kirim foto di grup. Oke, nanti kita cek sama-sama ya. Oke, thank you Gilbert. Kita kasih applause dulu dong buat Gilbert. Nah, Merah sekali. Ada lagi? Saya, Miss. Saya. Oke, Belinda. Monggo Belinda. Ini, Miss. Nah, ini sawi merah. Kuning, Miss. Oh, itu kuning ya? Aduh. Bisa lihat berarti ya. Oke, itu kuning. Yang lain? Ini Mm-mm. dia bisa berubah warna itu karena adanya proses osmosis Iya. pada tumbuhannya. Mana zat warnanya yang ada dalam air itu masuk ke dalam sel-sel sawi putihnya. Nah, di batangnya kan ada pembuluh xilem phloem. Yang xilem itu mengangkut air dan mineral sehingga dia mengangkut air yang ada zat warna, lalu zat warnanya bisa masuk ke sawi-sawinya. Sifat koligatif yang mempengaruhinya itu tekanan osmotik. Oke, good. Benar ya, tekanan osmotik. Thank you. Kita kasih applause juga dong buat Belinda. Good job. Ada lagi yang mau menyampaikan hasilnya? Thank you Belinda. Ya, Miss. Saya ada, Miss. Oke, Clara. Tapi sawi saya busuk, jadi tinggal foto aja, nggak apa-apa ya? Oke, busuk ya, terlalu lama mungkin ya. Yuk. Iya, udah minggu lalu soalnya. Jadi foto aja, Miss ya? Ya, boleh. Jadi ini kalau bisa dilihat, ini hari pertama tuh masih kayak segar gitu dan masih putih sawi putihnya. Terus pas yang udah berapa hari kedua, ini mulai kelihatan di batang-batangnya merah-merah. Soalnya karena ada perbedaan konsentrasi antara si air sama di sawinya. Jadi air yang ada warnanya juga ikut terserap ke sawinya. Begitu. Itu juga sama kejadiannya kalau kayak akar di tumbuhan tuh menyerap air. Jadi si air tuh bisa masuk ke akar dan begitulah. Jadinya sawinya ada merah-merahnya. Oke. Jadi proses yang terjadi adalah tekanan osmosis. Oke, good. Nah, itu Thank you, Miss. Ya. Oke. Thank you. Karena udah mulai berubah, benar sampaikan oleh Clara itu adalah tekanan osmosis. Good job Clara. Kasih applause lagi buat Clara. Ada lagi yang mau? Ada lagi? Siapa yang mau? Ada lagi kah? Miss, saya belum udah, Miss. Andi. Andi coba dijelasin. Tadi kan
Ya, coba sekarang dijelasin sekarang Andi. Nah, itu. Oh, sawinya direndam ya Andi ya? Kerendam atau dia jatuh karena kelamaan? Halo Andi. Andi bisa ya, lanjut. Andi menuju ke manakah Andi? Andi mau kemana Andi? Oke. Foto ya, Miss. Bentar. Pinjem nah. Mana foto sawi? Sebentar. Mana? Oke. Yes. Oh, Itu setelah 1 harian dia berubah warna, Mas. Kelihatan merah-merahnya ya. Mungkin bisa lihat Ya. kalau agak buram dikit, tapi masih bisa lihat. Oke, warna merahnya. Kenapa kira-kira Andi? Karena pada batang sawi putih terdapat pembuluh silemnya, Mas, yang bisa mengangkut air sama mineral. Oke. Ya, good. Oke. Oke, terima kasih Andi. Kita kasih applause juga buat Andi. Good job. Yang lainnya ada yang mau lagi sebelum kita lanjut? Ada lagi? Boleh lanjut? Kalau lanjut kalian kasih kode jempol di layar kalian. Ya ada Miss. Oh, ada Tapi Rio. baru tadi malam Miss. Sudah ada perubahan warna nggak? Saya lihat sudah lumayan. Miss. Coba tunjuk. Oke. Itu mulai ya. Sebentar nih mau spotlight ini kok nggak mau kelihatan ya. Oh, itu udah kelihatan ya merah-merahnya walaupun baru semalam. Kita bisa lihat. Good. Kita spotlight dulu. Nah, ini. Yuk, coba. Gimana menurutnya Rio? Kenapa ini bisa terjadi, Rio? Karena ada pembuluh silem, Miss. Kan pembuluh silem tuh yang menyerap air. Jadinya pewarna sama airnya bisa masuk ke sawi putihnya gitu, Miss. Jadinya berubah warna. Warna nih ya, jadi merah ya. Oke, good. Kita kasih applause juga. Nah, ini luar biasa sekali ya. Kalian sudah melakukan perendaman, juga melihat hasilnya. Sebelum kita lanjut, apa ada yang lagi mau yang memperlihatkan hasilnya kalian? Saya, Miss. Andre. Tapi mau saya kan lagi kan bisa saya kirim ke grup aja. Oh gitu, oke. Ya Andre. Oke, Miss. Boleh kalian Saya boleh kirim. Screen sharing ya. Mau sharing boleh, nanti Miss izinkan. Andre, jadi Andre? Udah, Miss, saya kirim ke grup. Oh gitu ya. Itu sebelum sama sesudahnya. Oh sebelum dan sesudahnya. Jadi dikirim di grup nanti kita cek sama-sama ya. Ya, abisnya tuh penjelasannya. Kan tumbuhan itu memerlukan pasti memerlukan air kan, karena airnya udah kita campur sama pewarna, jadinya pewarnanya itu ikut masuk ke dalam tumbuhan, itu kayak mawar putih atau sawi yang udah kita coba di praktikum kita, itu jadinya pewarna zat-zat pewarnanya, partikel pewarnanya ikut kebawa sama air, jadinya tumbuhan yang kita masukkan ke dalam pewarna itu menjadi berwarna sesuai dengan pewarna yang kita gunakan. Selain itu, adanya juga tekanan osmosis yang mempengaruhi, yaitu dari proses osmosis itu kan ada tekanan osmotik. Yaitu proses osmosisnya ini adalah proses perpindahan molekul yang dari konsentrasi tinggi, yaitu dari pewarnanya itu ke konsentrasi rendah. Jadinya dari pewarna yang kita gunakan itu juga kayak berhubungan sama kepekatan yang mempengaruhi, maksudnya kayak
berapa banyak pewarnanya, kayak konsentrasinya itu dari konsentrasi tinggi yang dari pewarnanya itu dia tuh menyerap ke konsentrasi rendah ke tumbuhan yang sawi atau mawarnya kita, makanya tumbuhan yang kita gunakan sebagai praktikum itu menjadi berwarna. Ya, Miss. Oke, good job. Andre udah mulai nyinggung konsentrasi, sudah mulai nyinggung konsentrasi pekat. Good. Jadi sudah ada perbedaan dari informasi teman-teman sebelumnya ya. Kita kasih aplaus lagi buat anak-anak hebat hari ini. Ada lagi nggak sebelum kita lanjut ke penekanan konsep? Ada lagi? Ini punya saya ada tapi belum berubah warna, Miss. Oh, belum berubah warna dia. Kapan direndamnya, Audrey? Hah? Kenapa, Miss? Kapan direndamnya? Hari Senin. Hari Senin belum berubah warna juga. Coba bisa diangkat nggak? Biar bisa lihat bawah. Yang oh, cuma berubah warnanya tuh cuma kena bagian airnya gitu. Oh, bagian bawahnya. Oke. Nah, oke, thank you Audrey. Sekarang kita bisa lihat. Ada yang berubah warnanya kayak Rio tadi, baru direndam semalam dia udah bagus terlihat. Audrey direndam hari Senin hanya beberapa bagian. Menurut kalian, faktor apa yang menyebabkan terjadi perbedaan tersebut? Yang direndam Senin dikit banget, yang direndam kemarin jelas ya. Albert mau menyampaikan gagasannya? Mungkin kepekaan zat warna sama air dapat tips gitu. Jadi Gimana, Albert? warnanya ini gimana? Halo? Ya. Mungkin garis zatnya itu konsentrasi tinggi ke zat airnya, zat air lebih kurang berwarna untuk nanti samanya. Kalau yang warnanya lebih dia lebih berwarna itu Miss. Oke, good. Jadi kita bisa lihat dari kepekatannya ya. Jadi bisa lihat dari jumlahnya. Ada lagi yang punya pendapat lain? Ada? Thank you Albert. Ada lagi nggak? Miss, saya Miss. Ya, saya itu siapa ya, Miss belum lihat. Felin. Oh, Felin. Felin di slide pertama ya. Mana Felin? Sebentar. Ini cari Felin dulu. Ya, Felin, monggo Felin. Menurut saya sih dari kesegaran daunnya juga ya. Soalnya kalau misalnya daun yang segar tuh banyak kan sel-selnya itu masih hidup, sedangkan yang udah nggak segar atau udah mau busuk tuh sel-selnya kebanyakan yang mati, jadi udah nggak berfungsi lagi. Oke, good job. Tergantung dari selnya, segar atau enggaknya sawinya. Ada lagi nggak kira-kira? Saya, Miss. Oke, Andi lagi. Apa kira-kira Andi? Kalau ukuran sawinya mempengaruhi nggak, Miss? Oh, ukuran sawi. Tadi sudah dari pewarna, kemudian dari kesegarannya, sekarang ukurannya. Good. Masih ingat kan pelajaran laju reaksi ya, kelas 11 ya? Oke. Kita akan bahas semuanya. Terima kasih kalian sudah berpartisipasi, sudah buat eksperimen di rumah. Oke, sekarang kalian boleh matikan kameranya biar bisa hemat kuotanya. Nah, sekarang saya akan bagikan PowerPoint. Kita akan review di sini apa sih itu tadi ngomongin osmosis, terus ada zat warna yang bisa berpindah istilahnya ke sawi. Kita akan misalkan bagikan PowerPoint-nya tekanan osmosis. Oke, bisa dilihatkah PowerPoint-nya Miss Ari? Bisa lihat anak-anak? Halo? Bisa. Oke, terima kasih banyak ya. Amin. Oke, bisa. Oke. Nah, ini adalah tekanan osmosis, salah satu bagian dari sifat koligatif larutan. Ya, sebelumnya kita sudah disampaikan bahwa koligatif larutan itu ada 4. Nah, kita mulai dari yang tekanan osmosis dulu. Ya. Nah,
Ini adalah KD-nya. Nah, kemudian ini. Osmosis seperti yang tadi kalian sampaikan, ini saya menekankan saja. Itu adalah terjadi pemindahan molekul pelarut. Ya. Jadi perpindahan molekul pelarut ke yang bagiannya lebih encer menuju bagian yang lebih pekat melalui selaput semi-permeable. Jadi ditekankan di sini ada istilah selaput semi-permeable. Nah, selaput semi-permeable itu yang tadi sudah disampaikan ada lapisan phloem, lapisan silem. Sebentar, mana ya? Nah, itu bisa kalian lihat. Halo? Ya. Close ya. Oke. Sebentar. Kalian masih bisa dengar suaranya, Miss? Bisa, Miss. Oh iya. Ini kok, iya. Oke, ada selaput semi-permeable, kemudian, nah, di sini, kenapa dikatakan tekanan osmosis itu adalah bagian dari koligatif larutan? Ya, karena tekanan osmosis itu dipengaruhi oleh zat terlarutnya. Sekarang ngomongin terlarut sama pelarut, kalau misalnya ada larutan gula, siapakah yang sebagai zat terlarutnya? Gula. Pelarutnya adalah Air. Nah, kemarin kalian membuat larutan dari zat warna. Berarti zat terlarutnya adalah warna itu sendiri, pelarutnya adalah air. Nah, jadi konsentrasi zat terlarut itu adalah sifat koligatif larutan yang dimiliki oleh tekanan osmosis. Jadi hanya konsentrasi zat terlarutnya. Jadi kenapa sawinya Audrey yang seminggu dari hari Senin direndam hanya sedikit perubahan warna, sedangkan sawinya Rio yang direndam semalam itu warnanya sudah jelas terlihat, itu dipengaruhi oleh konsentrasi dari zat terlarut. Konsentrasi itu apa? Konsentrasi itulah kepekatan. Kepekatan itu apa? Jumlah zat warna yang dimasukkan ke dalam air. Mungkin saja perbandingan antara zat warna dan air dari punyanya Audrey itu misalnya warnanya hanya 1 tetes tapi airnya 1 liter. Jadi Miss kurang tahu ya. Tapi kalau Rio airnya mungkin hanya sekitar 100 ml tapi zat warnanya banyak. Nah, itu sangat mempengaruhi sekali. Ya, ingat konsentrasi zat terlarut bukan sifatnya. Sifat itu misalnya merek. Nah, mungkin Audrey pakai mereknya yang warna A, tapi Rio ini warna B, itu juga tidak. Yang adalah konsentrasinya. Nah, kemudian, ini faktor yang mempengaruhi osmosis. Halo, kalian masih bisa dengar suaranya Miss Ari? Masih, Miss. Masih, Miss. Nah, tadi kita bisa lihat ya, osmosis yang terjadi pada sawinya kalian, itu ada yang cepat, ada yang lama. Ternyata ini beberapa hal yang mempengaruhi. Ada suhunya. Jadi semakin suhu tinggi, kadar resapannya akan lebih cepat. Mungkin tergantung posisi meletakkannya. Kemudian ukuran molekulnya, ketebalan membran, dan luas permukaan. Tadi udah disampaikan ya, saya tadi menyampaikan bahwa kalau sawinya yang besar sama yang kecil berpengaruh juga. Nah, kemudian ada beberapa istilah di situ, ada hipertonis, hipotonis, dan isotonis.
Nah, kalau dia hipertonis atau hipertonik, berarti zat terlarut di luar membran semipermeable konsentrasinya lebih rendah. Artinya di gelas kimia itu konsentrasinya lebih rendah daripada konsentrasi yang ada di sawi. Jadi air akan mengalir dia ke dalam sel-sel tersebut, lama-lama akan mengembang. Nah, contohnya misalnya kalian mau rendam kentang, wortel dengan air. Kalian boleh coba di rumah. Lama-kelamaan wortel atau kentang itu ukurannya akan lebih besar. Kemudian jika kalian misalnya merendam wortel atau kentang pada air garam, itu adalah kebalikan dari hipertonik, maka dia lama-lama akan mengkerut. Ya. Nah, jadi kebalikan, di luarnya konsentrasinya itu lebih rendah. Kalau sama konsentrasinya itu namanya isotonik. Nah, inilah beberapa gambar, semoga kalian bisa lihat. Ini dia plasmolisis. Nah, ini banyak ada dapat di biologi ya, mungkin sudah pernah dapat. Ini kondisi hipertonik. Jadi saat H2O atau airnya akan keluar, iso itu hampir sama, sedangkan hipo itu airnya yang masuk. Jadi yang ini akan mengkerut, lama-lama mengkerut. Kalau yang hipo lama-lama dia akan mengembang. Ya, mungkin ini Miss matikan videonya. Oke, sudah bisa kalian amati ya. Nah, di sini maaf ya tadi videonya kepencet ya. Nah, kalau gambarnya kurang lebih seperti ini. Nah, ini hipertonik. Kalau sederhananya kalian pernah berendam lama-lama nggak di pantai? Pantai kita tahu kan dengan air garamnya cukup tinggi ya. Kalau kita berendam di sana, kalau kalian amati jari jemari kalian itu agak kusut. Ya atau tidak? Ya, Miss. Oke. Nanti kalau misalnya ke pantai, kalau kondisinya sudah normal, coba kalian amati. Kalau kalian terlalu lama berendam, maka dia akan mengkerut istilahnya ya. Dia akan mengalami hipertonik. Nah, ini beberapa gambar. Nah, ini selaput semipermeable itu sangat tipis sekali. Jadi hanya bisa dilewati oleh ukuran partikel yang sangat kecil. Nah, kalian bisa lihat ya. Ini secara mikroskopis seperti inilah gambarannya. Oke. Nah, jadi tekanan osmosis, kenapa dia masuk bagian dari sifat koligatif larutan? Itu karena dia hanya dipengaruhi oleh konsentrasi zat terlarutnya. Berarti sifat koligatif larutan itu adalah sifat yang hanya dipengaruhi oleh apa? Ada yang bisa lanjutin nggak? Yuk, siapa yang mau lanjutin? Sifat koligatif larutan berarti sifat yang dipengaruhi oleh tangannya, siapa yang mau jawab? Dipengaruhi oleh apa? Konsentrasi, Miss. Konsentrasinya siapa, Andre? Konsentrasi zat terlarut. Zat terlarut. Terlarut. Good job, Ya. Andre. Kita kasih applause. Good. Hanya dipengaruhi oleh konsentrasi zat terlarut. Itu adalah koligatif larutan. Jadi, osmosis masuk di koligatif karena dia hanya dipengaruhi oleh konsentrasi zat terlarutnya. Jadi, ada Miss buka kembali peta konsepnya kalian. Sebentar ya. Nah, jadi kita mulainya dari hal yang kecil, kemudian baru ke hal yang besar. Jadi, sebentar. Nah, ini dia. Sifat koligatif larutan itu hanya dipengaruhi oleh konsentrasi zat terlarut. Ingat ya, hanya konsentrasi zat terlarut. Ada 4 yang masuk di situ. Yang tekanan osmosis sudah kalian lakukan di rumah, sudah kalian baca teorinya, dan sudah Miss tadi tekankan beberapa hal yang penting. Kemudian ada tekanan uap,
kenaikan titik didih dan penurunan titik beku. Ya, ini adalah 4. 4 sifat koligatif larutan ini dipengaruhi oleh konsentrasi zat terlarut. Ingat ya, zat terlarutnya. Nah, peta konsep bisa kalian unduh atau download di TD Smart ya, sudah Miss bagikan di sana ya. Nah, kemudian kita baru tahu secara teorinya. Nah, di koligatif yang sekarang kita akan menghitung kira-kira tekanan osmosisnya suatu larutan ini berapa ya. Nah, titik bekunya berapa ya. Nah, itu bisa kita hitung dengan kalian mengingat kembali materi konsep mol yang sudah kalian pelajari di kelas 10. Kemarin waktu kuisis, Miss sudah selipkan beberapa soal konsep mol. Ya, mungkin ada yang masih ingat jawabannya benar, banyak yang Miss lihat benar. Oke, nah untuk materi konsep mol, jadi kalau kalian masih ingat rumus molaritas deh. Jangan ada rumus mol deh, rumus mol. Gimana caranya menghitung mol suatu zat? Yuk, siapa yang mau jawab? Angkat tangannya. Andi, hitung mol gimana? Gram per mr ya, Miss ya? Iya, Atau massa dibagi dengan mr. Bagus. Jadi berapa massanya? Kalian bagi dengan massa molar. Massa molar bisa mr, bisa ar. Kemudian ngitung molaritas. Masih ingat nggak rumusnya? Siapa yang mau jawab? Molaritas, ayo molaritas. Oke, Andi lagi. Selain Andi siapa ya? Selain Andi? Oke. Selain Andi ada lagi nggak? Oh, oke, Andi deh. Andi, monggo Andi. Rumus molaritas gimana Andi? yang mol per volume itu bukan, Mas? Ya, mol per volume. Itu molaritas. Jadi mol dibagi dengan volumenya, tapi volume harus dalam 1 liter ya. Kemudian kita akan menggunakan tadi ada mol, molaritas, molalitas, dan fraksi mol. Ya, Miss sudah sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Oke, nanti kalian bisa lihat ini adalah materi prasyarat istilahnya ya, artinya materi ini harus kalian kuasai sebelum kita ini ada di TD Smart juga, silahkan di download, di buku kalian juga ada, di buku paket dan buku LKS juga ada. Nah, ini adalah cara menghitung molaritas. Kita ambil satu contoh soal. Miss tampilkan di screen sekalian, apakah bisa dilihat? Bisa. Oke. Kita lihat contoh soal yang pertama. Ini menghitung molaritas. 0,1 mol zat non-elektrolit A dilarutkan dalam air sehingga volumenya 100 mili. Berapakah molaritasnya? Nah, karena ditanya molaritas tadi sudah disampaikan oleh Andi. Rumusnya adalah mol dibagi dengan volume. Ingat, volumenya dijadikan liter. Berarti tinggal kalian masukkan 0,1 ya. 0,1 ini dibagi dengan volumenya yang 100 ml ini. Tapi kalian harus jadikan liter dulu. Mudah hasilnya 1 molar. Bagaimana jika di soalnya itu adalah massa? Contoh nomor 2. Jika 3,42 gram. Jadi kalau sudah ada kata gram, ini adalah massa. M. MR sudah diketahui, sehingga volumenya 500 mili. Nah, kalau kalian pakai rumus mol dibagi volume, volumenya harus 0,1 liter. Tapi kalau molnya itu dijabarkan, gram bagi MR kali 1000 bagi V. 1000 ini adalah konversi dari mililiter ke liter. Jadi kalau pakai 1000,
di atasnya, maka volume ini biarkan ke mililiter, jangan diganti. Tapi kalau langsung mol per volume, volumenya biarkan 1 liter. Ya, jadi yang mana saja kalian boleh pakai boleh. 1000 ini tujuannya adalah biar kita nggak lupa mengkonversi dari mili ke liter. Ya, yang mana menurut kalian paling gampang? Saya lebih gampang pakai ini, boleh dipakai ini. Saya lebih enak pakai ini, jadi nggak akan lupa saya untuk merubah, boleh. Jadi yang mana saja boleh. Nah, masanya kalian masukkan di M atau G. MR-nya sudah diketahui soal. Ini adalah MR. Kemudian 1000 ini konversi ya, dari mili ke liter. 500 inilah volumenya. Jadi ketemu hasil molaritas. Oke, sampai di sini bisa dipahami dulu cara menghitung molaritasnya. Bisa? Bisa, Miss. Oke, mudah-mudahan masih ingat ya. Nah, kemudian untuk molaritas itu sama. Nah, ini Miss hapus dulu ya. Molaritas itu sama. Bedanya hanya di volume pelarutnya saja. Kalau molalitas itu pakai P, ya. Jadi memang ada molal dan molar, R dan L. Kalau tadi molaritas itu molar, R. Nah, sekarang molalitas, L. Nah, lihat bedanya ya. Dia M kecil simbolnya. Lihat ini M kecil. Rumusnya sama, massa dibagi MR 1000 per P. Inilah P, tapi ini P ini satuannya adalah gram. Kalau molaritas yang R itu satuannya volume atau mililiter. Letaknya di sana saja perbedaannya. Tapi aplikasi rumus itu hampir sama. Jadi bisa kita lihat. Ini dia. Yes. Oke, kalian bisa lihat soalnya. Bisa hapus dulu biar tidak mengganggu. Nah, soal nomor 2 di screen kalian silakan dilihat. Berapakah molalitas jika 12 gram dilarutkan dalam 500 gram air? Berarti rumusnya kan masih sama ya. 12 gram ini adalah satuannya, kalian ganti masukkan di sini. MR magnesium sulfat masukkan di sini. Gram air, nah dia adalah pelarut, masukkan di sini. Nah, ya, bisa ya? Nah, ketemu udah hasilnya. Oke? Nah, itu adalah review materi kita. Tolong dibuka kembali catatannya. Semua ada di TD Smart, silakan dicek kembali anak-anak ya. Oke, nah sampai sejauh ini apakah ada pertanyaan dari kalian? Apakah ada? Silakan boleh ditanyakan. Izin minum sebentar. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, tolong kasih jempol dong biar kita bisa lanjut. Halo semuanya, kasih jempol dulu kalau tidak ada pertanyaan. Nah, oke, jempolnya udah banyak ini. Oke. Miss Ari. Yes. Siapa yang bertanya? Clara, silakan Clara. Itu tadi PPT yang Miss pakai jelasin ada di TD Smart nggak? Yang tekanan osmosis belum, nak. Nanti Miss, yang di TD Smart PPT lengkap dari awal sampai akhir. Yang hari ini kita kan cuplikan osmosisnya aja, Miss belum. Nanti Miss akan share setelah kita Zoom, Miss kasih. Jadi ada 4 file di TD Smart ya. Tekanan osmosis, kemudian PDF tentang mol, peta konsep, dan PPT dari sifat koligatif yang lengkap. Nanti semua ada di situ. Ada lagi pertanyaan terkait materi kita hari ini? Ya, osmosis itu sebenarnya banyak sekali aplikasinya ya. Jadi kita bisa pahami
Seperti misalnya kenapa akar tanaman itu bisa mengalirkan nutrisi atau air. Jadi kenapa tanaman itu harus ditaruh di tempat yang lembab dan lain. Kenapa kalau misalnya tanaman yang terlalu banyak kena cahaya matahari dia bisa cepat mengkerut karena suhu ya mempengaruhi peresapan. Kemudian contoh-contoh lain contohnya adalah infus. Jadi kalau misalnya diinfus, pasien itu diinfus, dia tidak boleh menaikkan tangannya, ya atau tidak? Pernah kalian mendengar mungkin ketika mengunjungi teman, saudara, dan lain sebagainya, kita tidak boleh menaikkan tangan kita yang sedang diinfus. Kira-kira kenapa ya? Pernah? Ada yang pernah melihat peristiwa atau pernah mengalami? Kalau Miss pernah. Dulu waktu Miss pernah di Opnam, karena DB, jadi diinfus. Nah, tiba-tiba waktu mau ke toilet itu nggak sengaja naikin tangan yang ada infusnya. Dan terjadilah sesuatu. Ada yang mau berbagi cerita tentang ini? Sebelum Miss. Yang darahnya naik ke infus itu ya, Miss? Ya, El. Darahnya bisa naik. Ya, saya pernah dulu. Sampai. Ada lagi nggak yang pernah lihat mungkin? Kalau nggak ngalamin, pernah lihat? Saya pernah. Ovi, pernah lihat atau ngalamin Ovi? Ngalamin waktu ini. Oh, ngalamin ya waktu Opnam DB. Nah, saya juga ngalamin dulu sih. El juga ngalamin. Banyak yang pernah mengalami ya. Jadi kenapa? Karena itu ada tekanannya kan. Jadi infus itu kalau cairan yang dimasukkan kan harus tekanannya dia ada hiper ya. Jadi masuknya melalui pembuluh darah. Nah, sekarang kalau kita posisinya kita nggak benar, maka dia akan berbalik. Ya, kan kalian mengenal ilmu gravitasi gitu kan istilahnya dari tinggi ke rendah. Nah, sekarang kalau kita naikkan tangannya malah dia akan berbalik ya. Darah kita yang akan keluar diserap. Jadi makanya kalau diinfus itu usahakan posisi tangannya itu harus di bawah karena ada pengaruh gravitasi. Ya. Oke. Selain itu, selain infus juga banyak hal lain. Tadi ada mawar. Jadi mungkin kalau suatu ketika kalian mau buat suatu hal, misalnya mawarnya berwarna-warni gitu, jadi boleh dibuatnya dari rendaman. Ya, jadi kayak istilahnya buat bukan sulap, bukan sihir, jadi warna putih bisa dibuat warnanya jadi berwarna-warni. Kan buat hiburan untuk anak-anak, atau kalian nanti ke depannya seperti apa. Jadi sudah punya konsep, oh osmosis dia mengalir dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi, oh nanti saya mau buat seperti ini. Nah itu beberapa aplikasi yang bisa kalian terapkan di masyarakat. Itu juga kalian bisa memberikan informasi, oh nanti kalau ada infus jangan dinaikin ya, nanti dia darahnya bisa keluar karena pengaruh dari gravitasi. Oke, seperti itu ya. Kalau kalian lihat di infus itu juga konsentrasinya kan itu ada glukosa. Glukosa itu yang masuk ke, kebanyakan sih dari glukosa ya, yang akan masuk ke pembuluh darah kalian. Nah, coba kalian baca, cari, kira-kira infus itu masuk ke hipertonik, hipotonik, atau isotonik. Ya, silakan kalian cari referensinya. Kalian baca, boleh Google, boleh bertanya, boleh cari di buku manapun. Kita akan bahas di hari pertemuan berikutnya. Ya, jadi ada satu, kalian bisa literasi. Infus itu apakah masuk hiper, hipo, atau iso? Ya, nanti kita akan kumpulkan. Mungkin ada yang jawab hiper, hipo, iso. Nanti kita akan kumpulkan. Siapa kelompok hiper, kelompok hipo, dan kelompok iso. Jadi minggu depan ya, sekali lagi Miss ulangi, infus, penggunaan infus pada pasien itu apakah masuk hipertonik, hipotonik, atau isotonik? Bisa dipahami ya? Bisa? Kalau bisa, tolong jempolnya dong. Kalau kalian bisa dengar pertanyaannya, Miss. Oke, good. Terima kasih banyak. Partisipasinya kalian luar biasa. Nah, itu tadi kita udah mulai bahas. Salah satu sifat koligatif larutan yaitu tekanan osmosis. Kalian juga sudah melihat secara langsung, oh seperti inilah yang namanya osmosis. Jadi secara live kalian sudah lihat bagaimana satu warna itu mengalir melalui
selaput semi-permeable yang dimiliki oleh tumbuhan. Tadi dibilang ada phloem dan xilem ya. Kemudian kita juga sudah bahas, kita juga sudah mulai ke proses penghitungannya. Nah, sekarang untuk pertemuan kali ini ada pertanyaankah terkait osmosis dan perhitungan molaritas dan molalitasnya? Ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjut? Ada? Silakan yang masih bingung. Kalau tidak ada, boleh kasih jempol. Oke. Nah, sekarang kalau tidak ada pertanyaan, satu orang, siapakah yang mau menyimpulkan apa yang kita pelajari hari ini? Monggo, tolong yang belum speak up. Ini banyak, ini ada Fanya, Sinta, Yusi, Sarah, halo semuanya. Padma, Jewong, Livia, Kenas, Lael, Esti, Ica, nah, yang belum terdengar suaranya, yuk satu orang simpulin deh. Atau mungkin ada beberapa kesimpulan, boleh. Silahkan. Ayo, Miss tunggu yang belum berbicara hari ini. Siapa yang mau? Ayo, apa yang kita pelajari hari ini? Lewat Zoom ini, lewat pertemuan virtual ini. Esti? Halo Esti? Esti? Oke, kalian boleh buka kameranya, anak-anak. Esti mana Esti? Silakan kamera di open dulu. Putus-putus, Miss. Sinyal saya jelek, Miss. Oh, sinyal putus-putus. Ya, Miss. Oke. Sinta deh atau Yusi, Padma. Simpulannya gimana? Simpulannya? Gak ketawa-ketawa, Sinta. Ayo, yang belum ngomong nih, Padma. Ayo. Esti, mana Esti nih? Menghilang nih. Sarah? Halo Sarah. Sarah, bisa dengar suaranya, Miss? Halo Sarah. Nah, kemana ini ya? Nggak ada suaranya. Ica? Halo Ica. Nah, ini juga tidak ada suaranya ini. Kemana ini? Ica? Steven? Sieni? Coba Sieni. Siapa yang mau nyimpulin? Sieni mungkin mau berbagi? Kesimpulannya apa tadi? Kita belajar apa hari ini? Kita belajar tentang osmosis, Miss. Ya, terus? Jadi, kalau misalnya dari yang kita percobaan ini, osmosis itu dari hipotonik ke hipertonik gitu ya. Jadi dari yang rendah ke tinggi gitu. Terus? Ya, lanjut. Jadi, ya begitu. Osmosis. Habis itu kita juga ada koligatif yang lain tuh. Sifat-sifat yang lain. Ya, oke. Ada lagi? Sudah? Sudah. Oke, good. Siapa lagi yang mau menambahkan? Livia, mana Livia? Fanya deh, Fanya. Ayo cantik. Oh, senyum Fanya. Ayo Van. Tapi saya nggak terlalu ngerti, Miss. Ya, tambahin apa yang kamu ngerti aja deh. Tambahin yang tadi penyanyi Sieni. Saya ngomong sendiri boleh ya, Miss? Jadi, apa tuh, misalnya mawar itu warnanya tuh berubah jadi merah karena dia, apa tuh, kan dia ada transportasi pembuluh gitu kan di tumbuhan. Nah, itu si pembuluh silemnya itu dia nyerap apa sih? Nyerap satu warnanya. Dia tuh bisa naik karena ada tekanan osmosisnya. Osmosis itu tekanannya dia ngebawa cairan dari konsentrasi yang rendah ke tinggi. Jadi makanya dia bisa kebawa ke atas. Nah, terus habis itu apa tuh? Dia kan airnya menguap. Nah, terus tapi si sel pewarnanya itu dia masih diem gitu loh di kelopak mawarnya gitu. Ya, cantik mawarnya ya. Thank you. Mawarnya juga cantik. Thank you, Fanya. Good job.
Oke, ada lagi nggak yang mau nyimpulin? Ada lagi? Livia mana Livia? Liv, where are you Livia? Livia cantik. Putus. Oh, koneksinya lagi jelek ya. Oke. Ya, kita sambung ya dari apa yang disampaikan oleh teman kalian. Jadi osmosis itu adalah bagian dari sifat koligatif larutan. Ya, yang mempengaruhi osmosis itu hanyalah konsentrasi zat terlarutnya. Ya. Jadi sekali lagi, osmosis adalah bagian dari sifat koligatif larutan yang mempengaruhi adalah konsentrasi zat terlarutnya. Tekanan osmosis itu ada 3, tergantung dari kepekatan konsentrasinya. Ada hipertonik, hipotonik, dan isotonik. Ya, yang perlu kalian garis bawahi adalah osmosis hanya dipengaruhi oleh konsentrasi zat terlarutnya. Ya, konsentrasi zat terlarut. Hanya itu yang mempengaruhi osmosis. Sedangkan yang lainnya tidak. Oke, karena itu ada 3 bagian. Ada hipertonik, hipotonik, dan isotonik. Nah, kita masih ada waktu lagi kurang lebih sampai setengah 12 sampai jam setengah 1 kita ya. Kurang lebih lagi 60 menit, 50 menitan. Nah, kalian bisa cek di TD Smart ya. Miss sudah bagikan soal review konsep mol. Jadi kalian coba sambil kalian recall kembali materi kelas 10 dikerjakan di sana. Jadi Miss bagikan ada link, silakan dibuat link, itu adalah link soal. Kemudian kumpulkan pada link pengumpulan soal. Ya. Jadi materinya adalah tentang review konsep mol, menghitung molaritas, molalitas, dan fraksi mol. Nanti setelah kalian kerjakan, jika ada masalah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan masuk ke sifat koligatif larutan yang penurunan tekanan uap. Ya, penurunan tekanan uap dan penyampaian dari hasil literasi kalian bahwa infus itu masuk hipar, hipo, atau isu. Jadi minggu depan kita akan masuk ke penurunan tekanan uap. Silakan dibaca dulu PowerPoint-nya yang sudah Miss bagikan. Kalau ada pertanyaan, jadi biar Zoom kita lebih efektif, kalian baca dulu PowerPoint-nya dan bukunya. Jadi saat Zoom kita bisa Q&A. Jadi kalian bertanya, Miss menjelaskan. Sehingga pertemuan kita lebih efektif. Ya, bisa dipahami ya. Silakan dibaca nanti di rumah, penurunan tekanan uap. Silakan boleh dicoba soalnya dulu di buku paket dan LKS. Ya, kan sudah dapat buku ya. Jadi ketika kita bertemu dengan jumlah waktu 40-40 menit Zoom, kita fokus mau bahas bagian yang tidak kalian pahami. Nah, untuk hari ini Miss sangat-sangat mengapresiasi sekali kalian. Semuanya sudah mengerjakan eksperimen. Untuk ke depan mohon pakaiannya hari Kamis kita menggunakan pakaian apa anak-anak? Nah, pakaian adat. Jadi yang belum menggunakan pakaian adat, yang masih pakai seragam kotak-kotak, yang masih pakai seragam bebas, tolong hari batik. Tolong pertemuan berikutnya kita setiap Kamis pakai pakaian adat walaupun itu pembelajaran lewat Zoom ya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Jadi Miss tegaskan sekali lagi, untuk kegiatan berikutnya kalian kerjakan latihan soal yang sudah Miss posting di TD Smart. Pengumpulannya adalah hari Jumat, tapi waktunya hari ini diselesaikan biar nggak numpuk-numpuk tugasnya ya. Kemudian pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang penurunan tekanan uap, dibaca dulu, pelajari dulu PowerPoint-nya.
Jadi ketika Zoom kita bisa Q&A. Jadi kalian bertanya, Miss yang menjelaskan. Oke, terima kasih untuk hari ini. Kita akan tutup dengan doa. Mungkin satu orang bisa bantu Miss pimpin doa. Siapa yang mau bantu? Tadi sudah dibantu oleh Clara. Sekarang dari IPA 2 dong. Siapa IPA 2? Yang mau bantu? Andi mungkin? Bisa Andi? Boleh. Oke, Andi yang bantu pimpin doa ya. Ya, teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu pada siang hari ini. Kami dapat belajar kimia dengan lancar. Terima kasih Tuhan. Kau berkati juga Miss Ari yang telah mengajar kami. Dan berkati kami semua agar apa yang telah kami pelajari dapat kami resapi dengan baik. Terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Oke, terima kasih untuk semuanya. Tetap jaga kesehatan. Ya, kita akan ketemu lagi berikutnya. Oke, bye-bye. Kalian bisa lihat semuanya. Thank you, Miss Ari. God bless you.